press rekam. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu academic listening. Sebenarnya minggu lalu sudah sedikit kita bahas ya, kita singgung terkait academic listening. Oke. Jadi kalau di ini ya, dalam tahapan skill listening sendiri, academic listening ini ada di tahap yang ketiga ya. Jadi kalian sudah melalui intensive listening, extensive listening, dan sekarang masuk pada academic listening. Nah, nanti kalau yang terakhir, kalian akan mempelajari tentang intercultural listening. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa scholar ya atau para pakar yang beliau-beliau ini mempelajari dan meneliti tentang listening, khususnya academic listening. Di sini dikatakan bahwa unique characteristics of academic listening include its primarily non-interactional nature, the need for skill in handling specialist vocabulary and long stretches of speech. Jadi ini menurut Flowerdew, ini tuh di tahun 1994, mengatakan bahwa academic listening itu tuh punya karakteristik yang unik gitu. Kenapa dia dikatakan unik? Karena dia membutuhkan skill dalam menghandling atau mengatasi kosakata vocabulary yang khusus gitu. Kenapa khusus? Karena biasanya kosakata yang muncul dalam academic listening sendiri itu dia akan berfokus pada topik-topik yang disampaikan dari masing-masing source ya atau sumber ilmu yang disampaikan ketika misalnya seminar atau speech gitu ya di academic listening. Dan biasanya di sini ada long stretches of speech gitu ya. Jadi kadang kalau kalau academic listening itu dia kan kayak ada speech panjang gitu atau ada explanation yang panjang gitu ya. Jadi dia itu tidak seperti ketika kita dulu belajar di intensive listening ataupun extensive listening gitu. Yang kita mungkin mendengarkan podcast pendek-pendek atau kita mendengarkan conversation katakanlah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk academic listening ini ya kita cenderung banyak menyimak orang yang sedang menjelaskan sebuah entah itu bisa teori, entah itu bisa subjek tertentu gitu ya. Jadi kita akan lebih banyak mendengarkan informasi yang panjang gitu. Makanya long stretches of speech gitu ya. Jadi panjang gitu. Itu dari Higgins 1995. Kemudian di audio visual aspects of the academic listening and the place of authentic listening texts and activities in the teaching of academic listening. Jadi biasanya kalau ada sorry ya, saya bacanya langsung meloncat ke sini. Jadi dari sini harusnya the sub skill required to decode an academic lecture seperti the audiovisual aspect of academic listening and the place of authentic listening texts and activities. Jadi di dalam academic listening ini, karena biasanya kan kita akan sering menemukannya itu di kayak speech atau lecturing gitu ya, ngajar, seminar, pidato gitu kan. Itu tuh kebanyakan orang-orang yang jadi speakernya itu pasti mereka akan menampilkan gitu ya, baik itu secara audio dan visual gitu ya. Kita tuh bisa lihat presentasinya mereka gitu ya. Mereka tuh biasanya tuh pakai kayak PPT gitu yang nanti di-share ke audiensnya gitu. Makanya ini tuh
justru akan sangat membantu kita gitu ya, ketika kita tuh sebagai listener-nya gitu, ketika ada speech ataupun ada lecturing gitu ya dalam situasi academic listening ini. Karena katakanlah ketika nanti mungkin dalam proses kita menyimak gitu ya, ada fase di mana kita kayak fokusnya agak berkurang gitu ya, bisa karena tiba-tiba ada orang lewat mungkin, atau kitanya ngantuk mungkin gitu ya. Terus kita tuh kayak ketinggalan beberapa kata atau beberapa kalimat yang disampaikan sama si speakernya, itu kita tuh masih bisa lihat di screen gitu ya. Ataupun sebelum si pematerinya itu menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan tuh kita tuh kayak bisa lihat dulu gitu loh, karena biasanya yang ditampilkan oleh mereka di screen-nya, di PPT-nya itu tuh subjudul atau informasi-informasi penting yang nanti tuh akan mereka explore gitu. Itu seperti itu. Jadi itu bisa kayak buat clue kita sendiri gitu loh, ketika kita tuh mau memahami apa sih yang mau disampaikan sama si speaker ini gitu. Oke. Then kemudian di sini, nah makanya di sini dikatakan, indeed these skills are crucial for non-native speakers for whom sound system problems appear to present particular challenges. Nih Brown 1990. Jadi katanya Pak Brown, tuh ya, akhirnya untuk academic listening sendiri, skill-skill yang dipelajari dalam academic listening ini itu akan menjadi sangat krusial gitu ya, akan menjadi sangat penting untuk para non-native speakers gitu ya, non-native speakers English itu seperti kita ya, karena kita kan belajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu kan. Pada akhirnya ketika nanti kita mungkin ada di sebuah seminar yang itu bahasa Inggris atau konferensi bahasa Inggris, kan kita tuh kayak harus lebih ekstra 2-3 kali lipat fokusnya agar bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh si speaker itu gitu kan ya. Takutnya nanti kita ada sound problems kayak gitu ya, atau mungkin not familiar with the vocabulary gitu ya. Kita tuh denger loh, cuman kita tuh nggak familiar tuh sama vocabnya. Barusan ngomong apa ya, ngomong ini, tapi artinya apa ya, gitu kan. Jadi kita tuh kayak ada missing understanding gitu. Oke, kemudian Kelly juga menyampaikan in 1991 has further argued that vocabulary problems are a significant barrier to listening comprehension for advanced students. Jadi kembali lagi ya, di sini disampaikan, Kelly ini menyampaikan bahwa vocabulary problems itu juga menjadi salah satu kayak apa ya, ya bisa menjadi salah satu penghambat gitu ya untuk kita gitu ya, sebagai non-native speaker gitu ya, ketika kita mau mendengarkan secara komprehensif gitu ya. Oke, jadi ini baru introduction-nya ya untuk academic listening itu sebagai gambaran gitu. Kenapa? Ketika kita ada di fase academic listening ini tuh kita tuh butuh fokus yang lebih ekstra gitu dibandingkan ketika di intensif maupun ekstensif gitu. Oke, kemudian di sini ada how to challenge academic listening skill. Jadi bagaimana sih caranya kita tuh agar bisa dengan tadi ya adanya vocab yang tidak seperti biasanya gitu ya, kita harus kayak ekstra gitu kan ya pada beberapa vocabulary yang mungkin kita not familiar gitu ya. Nah, di sini researchers have acknowledged that the visual aspect of
the academic lecture supports or complements listening comprehension, while others emphasize that the visual modality is actually integral to listening comprehension. Because academic listening may be more demanding than other types of listening. It seems beneficial to present the academic lecture in the video format. Tuh. Makanya biasanya kebanyakan ini cerita ya dari dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah ke luar negeri gitu ya. Ketika mereka dapat beasiswa, otomatis kan mereka hariannya harus menjadi academic listener kan. Ketika mereka lagi kuliah di negara-negara yang bukan berbahasa Indonesia, tapi bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris gitu kan. Nah, kebetulan di beberapa negara itu gitu ya, mereka tuh kayak menyediakan video recording gitu. Ya kayak kalian sekarang minta saya untuk merekam gitu ya, nanti akan ada rekamannya, kalian bisa tonton lagi. Tapi kan rekamannya ini kan saya kan mix gitu ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau di sana ya enggak gitu kan, tetap full English gitu karena kan para pengajarnya, lecturesnya kan mereka bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi kan at least kata para pelajar Indonesia itu ya, mereka tuh setidaknya bisa ngulang-ngulang itu kan apa yang disampaikan sama si dosennya gitu. Jadi mereka tuh paling enggak tuh jadi lumayan familiar gitu ya. Oke, jadi hal-hal seperti itu tuh bisa jadi manfaat tersendiri gitu ketika ada gitu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada hal yang mungkin lagi gitu ya ketika kita men-challenge di academic listening skill ini seperti tadi ya di atas itu ada bisa dengan audio visual media gitu ya. Katakanlah tadi dia si speakernya menggunakan presentasi menggunakan PPT gitu kan. Berarti kan kita ya audio sambil mendengarkan, terus secara visual kita bisa melihat materi yang disampaikan oleh si speakernya. Nah, di sini kemudian Flowerdew gitu ya, 1994 further suggests that the audiovisual nature of the academic lecture helps in building non-verbal or pragmatic knowledge. Bottom-up processing ability, higher level comprehension skill, and schemata activation. Oke, kalian masih ingat dulu ketika di intensive dan extensive listening, saya pernah menyampaikan tentang top up dan bottom up strategi dalam listening skill. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kenapa? Ada yang masih ingat? Lupa ya? Lupa. Oke. Jadi in a brief ya, untuk kalau top up itu strateginya biasanya misalnya kita mau mendengarkan listening nih. Terus katakanlah misalnya saya ya sebagai dosennya. Saya itu akan menyampaikan dulu ke kalian informasi terkait apa yang akan kita pelajari gitu di dalam sesi listening ini. Katakanlah misalnya topiknya. Topik hari ini nanti kita akan melistening tentang English EFL misalnya, English Foreign Language gitu. Jadi bahasa Inggris yang diajarkan untuk non-native speaker gitu. Nah, terus nanti di situ kalian akan menyimak sebuah video, ada seorang guru mengajar bahasa Inggris di kelas. Nah, itu namanya top up strategi ya. Jadi informasi awal itu diberikan.
sebelum listeningnya dilakukan. Itu strategi top up. Nah, kalau yang bottom up itu kalian tuh nggak dikasih informasi di awal, tapi kalian cuma dikasih tahu kalau hari ini kita akan ada sesi listening gitu ya. Silahkan kalian siapkan. Nanti kita akan menyimak video ini. Kemudian nanti kalian catat informasinya. Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan listening itu, baru nanti kita bahas gitu. Baru nanti kita bahas, kalian dapat apa sih dari melistening video tersebut. Kemudian, nah dari situ nanti baru si dosen itu tuh kayak apa ya, diskusi bersama gitu loh. Diskusi bersama dengan kalian membahas tentang apa yang sudah didengarkan gitu dari videonya. Itu kalau bottom up. Jadi penjelasannya kalau bottom up itu di belakang. Kalau top up itu di awal. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ada yang mau ditanyakan tentang academic listening? Cek apa suara saya jelas? Jelas, Miss. Kalau di saya agak sedikit ngelek-ngelek gitu, Miss. Oh, mungkin Alasan Fadil. mungkin sinyalnya Fadil tidak stabil. Cukup ya? Kalau cukup. Dia Miss, di Rangkas hujan, Miss. Ya sama, saya juga di Rangkas. Kamu di mana? Di Latansa 2? Di bawah tanah kali Miss dia. Nggak hujan, di Rangkas nggak hujan. Sekarang Ya, udah Miss, berhenti ya hujannya ya? Ini terang banget. Baru saja selesai, Iya, Miss, udah hujannya. berhenti. Beda alam. Gua Bandung masih hujan, Miss. Oh, siapa yang lagi di Bandung? Saya, Miss. Oh iya, Yuli ya. Oke. Oke, sekarang kita akan bahas untuk listening log-nya ya, academic listening log. Oke, saya mau share dulu di sini. Ini sebenarnya contoh ya, punyanya kakak kelas kalian. Tapi nanti kurang lebihnya mirip sih seperti ini ya, academic listening log-nya gitu. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Miss. Udah, Miss. Oke. Nah, jadi di sini, nah ini aja nih, academic listening log. Sebenarnya tidak jauh seperti ketika kemarin ya, kita di extensive listening log ya. Cuman sedikit berbeda mungkin di beberapa bagian gitu. Seperti kalau kalian bisa lihat di sini dari topiknya gitu ya. Nah, ini nanti hari ini yang akan kita bahas nih topik-topik ini. Kalian nggak harus sama kok. Nanti kalian bisa, kita bisa milih menentukan topik-topik sendiri gitu ya. Hanya yang perlu dicatat, kalau kemarin kita tuh masih bisa tuh nontonin macam-macam ya, bebas ya di extensive listening ya. Kalian mau nonton vlog, mau nonton apa ya? Kemarin tuh kalian nontonin apa aja sih kemarin di extensive listening yang paling sering? Tentang food, Miss. Food. Apa? Vlog. Terus apa lagi? Film. Traveling. Fashion. Lagu gitu ya. Nah, cuman nanti kalau di academic listening kita akan lebih kerucutkan lagi karena kan nggak mungkin kan lagu itu masuk dalam academic, jadi nanti kita hilangkan lagu tidak. Kemudian
Movie. Apakah movie itu masuk ke dalam academic listening? No, tidak Miss. No, enggak. Jadi nanti kita hilangkan juga gitu ya. Jadi kita tuh kayak nanti akan lebih serius gitu listeningnya tuh ya. Saya mau minum dulu. Itu. Jadi bedanya seperti itu ya. Kita akan lebih, ya sebenarnya kita serius, cuman kita tuh kayak akan lebih ekstra gitu ya. Karena topik-topiknya juga nanti apa yang akan kita pilih untuk dengarkan juga lumayan jauh berbeda gitu dari extensive listening. Oke. Nah, di sini kalau bentuknya kurang lebih masih sama ya. Jadi nanti sama seperti semester lalu, saya akan kasih link Drive. Nanti silahkan kalian masing-masing bikin Google Doc-nya sendiri ya. Terus kalian kasih nama ya. Seperti kurang lebihnya sama seperti ketika kalian nyusun extensive listening log ya. Masih ingat kan? Masih Miss. Nah, nanti tinggal kalian copy paste aja ini template-nya. Nanti akan Miss buatkan template-nya di sana. Oke. Oke, kita bahas dulu ya untuk template-nya one by one. Jadi masih sama ya. Namanya cuman ganti. Di sini jadi academic listening log. Mungkin Miss akan ganti aja lah ya. Akan copy aja langsung. Ini udah copy semua ya. Oke. Copy. Bentar ya. Wait a minute. Coba Miss akan buatkan aja langsung sekarang. Oke, jadi nanti kalian tuh prosesnya kayak gini loh. Nah, kalian nanti kan akan Miss kasih linknya ini nih, Academic Listening 2021 ya namanya. Nama drive-nya. Terus kalian yang perlu kalian buat adalah new Google Docs. Nih, new Google Docs. Kan kosong nih. Terus kalian tuh atur dulu formatnya. Formatnya tuh di page orientation itu pasti nanti landscape. Soalnya kita nggak pakai portrait. Kita pakainya landscape. Biar bisa melebar ke samping gitu kan. Kalau sudah, tadi tuh Miss tuh udah copy semua ya. Di copy all yang bentukannya yang tadi. Terus tinggal di, oh gimana sih caranya? Nggak mau ya. Wah ini. Oh udah. Sorry, tadi itu berarti adalah koneksi. Dah, ini udah tercopy semua ya. Jadi nanti kalian tinggal copy dari template yang ada di sini ya. Nanti ini akan kita edit. Nanti saya edit dulu ini. Untuk jadi template kalian. Kayaknya kelebaran ke sini deh. Jadi masih sama ya. Nanti nama kalian tulis namanya. Terus students number. Video link kalian tulis ya. Terus di bagian kolom-kolomnya ini juga masih sama ya. Jadi kalian nanti tuliskan kalian tuh nge-listeningnya tuh kapan gitu. Tanggal berapa gitu ya. Nah terus menitnya, jadi kalian tuh durasi videonya tuh berapa menit sih itu juga kalian tulis ya. Masih sama. Kemudian summary. Summary juga masih sama, cuma nanti kalau di semester lalu kalian kan saya minta summary-nya itu 20 kata. Masih ingat? Halo? Iya, Miss. Ya. Iya, Nah, nanti
Nah, nanti untuk semester ini naik ya, kita jadi 50 kata. Oke. Betul. Iya, Miss. Mm-mm. Nanti dikirim ulang kan yang link Google yang buat nyari kata-kata itu tuh apa? Yang mana tuh? Ini nih yang di Dictionary itu. Yang mana sih? itu Miss kalau mau nyari bagian vocabulary-nya tuh. Di vocabulary. Oh, itu ya pakai Google Dictionary. Iya. Sebenarnya kalian tinggal ini loh. Tinggal apa sih namanya? Tinggal ketik aja di Google Dictionary gitu. Nanti dia muncul kok. Ini gimana ya? Oh. Nggak mau sih. Wah. Oke. Cool. Harus. Jadi masih sama ya, masih sama persis untuk keywordnya, vocabulary learn-nya. Jadi nanti kalian cari dia itu kalau di pronounce tuh gimana sih tulisannya, terus dia masuk kategori adverb, verb, noun atau apa, terus meaning-nya apa gitu ya. Meaning-nya jangan lupa ya, kalian cari yang berbahasa Inggris. Gitu. Ya, Miss. Oke, ini mau saya hapus dulu semua. Karena ini punyanya kakak kelas kalian yang sudah saya copy ya, biar bersih. Biar nanti kalian isi sendiri. Miss, itu topik nanti sama Miss ya? Apa topiknya? Oh, topiknya nanti Ya. ini kita akan bahas hari ini. Kita sepakati, Ya, nggak harus sama itu kok. Nanti kita yang sepakati bersama. Mau topiknya apa? Oke. Bentar, Miss tuh lagi bikinin template-nya dulu. Jadi nanti kalau kalian lupa-lupa isinya, itu kalian sambil ngecek extensive listening log yang semester lalu ya, karena kurang lebih mirip. Paling ada beberapa aja yang beda. Ya, of course yang beda topiknya ya, topiknya pasti beda gitu ya. Kalau yang lain-lain cara pengisiannya kurang lebih sama. Oke. Oke, sudah ya, sudah bersih template-nya. Atau ada yang mau mencoba mulai bikin template-nya? Ada yang hari ini join pakai laptop? Ada? Ada Miss Andina. Andina pakai laptop? Ya. Oke, kalau gitu Miss mau sambil share ini ya. Mana tadi? Jadi ini mau dikasih namanya dokumen ini tuh template aja. Maaf. Ke close. Ini mau dijadiin, ini saya close dulu. Terlalu banyak yang Miss buka itu, jadi bingung. Ini template academic listening log.
Oke, kemudian ini akan Miss copy. Ya, nanti kalian bisa cek linknya di WhatsApp ya, di WhatsApp grup. Nah, yang sekarang join kuliahnya pakai laptop, bisa sambil akses ininya ya, apa namanya linknya ya, link Google Drive-nya ya. Terus coba sambil di copy ininya, bikin Google Docs-nya ya. Terus nanti dikasih namanya masing-masing. Oke? Kayak siapa tadi? Andina ya? Ya, Miss. Bentar. Oke. Nah, nanti di sini, ini kan udah bersih tuh. Sekarang kita masuk ke topiknya dulu. Kita topiknya mau apa nih? Ini kita sepakati ya, jadi nanti apa yang kalian dengerin itu bentuknya kayak konferensi, seminar, speech, debate, vlog, itu bisa ya. Atau kalian punya ide lagi nih, apa yang bisa untuk academic listening nih? Selain ini, selain bentuk-bentuk ini. Halo? Yes, Miss. Ya? Iya, Miss. Kalau vlog seru kali, Miss. Ini belum Miss tuh belum nge-share ya dari tadi, maaf. Gimana? Vlog, ya vlog udah masuk vlog. Vlog udah. Debate, speech, seminar, conference. Apalagi? News. News, boleh news. News ya. Oke. Nanti yang sudah mengcopy template ini tambahin sendiri ya. Kalau ada yang belum, kalian ngikutin sendiri ya. Linknya udah di-share emang, Miss? Belum kan? Sudah. Udah di Di grup. grup. Udah, Miss. Mau ada tambahan lagi? Conference, seminar, speech, debate, vlog, news. Apalagi? Kalian mau ngedengerin apa kira-kira di academic listening? Yuk. Ada ide? Ada ide? Nggak ada? Cukup ini? Cukup? Ya udah kalau cukup kita bahas topiknya ya. Oke, Miss. Nah, sekarang topiknya gimana nih? Kira-kira kalian boleh usul ya? Silahkan. Nggak harus yang ada di sini loh ya. Kalian boleh usul, bebas. Nanti kita akan buat academic listening ini, academic listening log ini, kalau kemarin kan kita mingguan ya, ini nanti akan kita buat per 2 minggu aja. Karena nanti saya pingin setiap 2 minggu itu kalian presentasi. Gitu ya. Oke? Oke, Miss. Per 2 minggu, jadi nanti kalian akan presentasi gitu. Nah, presentasinya nanti itu membuat infografis. Nah, nanti kita akan mulai bahas infografisnya minggu depan kayaknya ya. Masih cukup nggak ya kalau hari ini? Gitu. Mungkin minggu depan aja kali ya. Nanti sekalian kita praktek 1 kali melistening bersama ya. Kalau sekarang kayaknya nggak cukup deh.
Apa cukup ya? Ntar kita lihat aja deh waktunya ya. Oke, gimana untuk topiknya? Ada yang mau menambahkan, mengurangi? Siapa nih? Apalagi Ada. ya, Miss? Berapa topik emang, Miss? Kita ambil, nggak usah banyak-banyak deh. Katakanlah kalau per 2 minggu itu, kan kita mau per 2 minggu. 9, 2, 3, 6. Berarti kan katakanlah sebulan itu kan 2 kali ya kalau per 2 minggu tuh. Berarti sebulan 2 kali itu ini tuh topik 1, 2 itu udah 1 bulan. 3, 4 itu udah 2 bulan. 5, 6 itu udah 3 bulan. Kita itu kuliah 1 semester itu kan paling enggak 3 sampai 4 bulan ya. Cukup kayaknya 6 atau 8 ya? Iya, Miss, bisa. Bisa 8 deh, soalnya dari 1 bulan itu kan ada. Oh iya, ada yang lebih dari 4 bulan ya. Lebih dari 4 minggu ya. 4 minggu. Iya. Oke, berarti kita tambahkan 2 topik lagi. Tapi ini nggak harus ini loh ya. Coba kalian boleh loh. Miss mau ganti Miss yang ini gitu. Boleh loh. Kalian boleh bebas berpendapat loh ini. Yuk, silakan. Boleh ngajuin nggak, Miss? Boleh, Main topik. boleh banget. Silakan. Mau tentang youth. Youth. Oke. Nah, Gimana teman-teman? Sepakat? Setuju. Setuju. Apa sih itu yuk? Jangan-jangan nggak tahu ya nanti. Itu tahu. Apa dulu youth itu apa? Tentang remaja kan, Mel? iya, tentang remaja. Nanti Miss videonya BTS tahu, Miss. Ingat ya ini ya agak akademik ya. Boleh sih BTS yang kemarin diundang itu ya UN. sama Ya. UNICEF, UN, Yeay. kok mereka bisa Iya. diundang sih padahal mereka kan apa sih? perwakilan Korean, Miss. Iya, Soalnya kan mereka K-popers gitu kan. Biasanya yang diundang kan kayak menteri, orang-orang pentir negara gitu. Kok mereka bisa diundang sih artis gitu? soalnya Namjoon pernah keluarin album judulnya Love Yourself. Iya. Terus apa hubungannya? Iya. Jadi ya jelasin Andina. konsepnya tuh sama kayak yang harus dikasih tahu ke semua teenager dunia. Oh, gitu ya. Boleh. Ya udah kita angkat youth ya. Yeay. Yuhu. Ini Dari mau tadi di Hazel topik mau keberapa ngajuin. nih? Mau di topik keberapa nih si youth-nya? 27 boleh. Iya, di mana aja sih, Gak Miss? apa-apa di mana aja. Di mana aja. Oke, ini nggak harus kayak gini loh ya. Siapa yang setuju education? Kita voting aja deh kalau gitu sekarang. Siapa setuju education? Miss, jangan COVID, Miss. Jangan COVID. Oke. Kita mulai dulu kita mulai dulu dari education. Siapa Education setuju? tentang pembelajaran gitu maksudnya, Miss. Ya, jadi ranah tentang pembelajaran apapun itu kalian boleh. Siapa yang setuju education? Topiknya. Kita vote lagi ya. 2. Baru 2 nih yang nge-voting. 3, 4, 5, 6. 8, 10, 11. Wow, banyak. 12. 13, 14. Berarti setuju ya education ya, masuk ya? Miss. Ya, Miss. COVID-19. Alma. Jangan deh, Miss.
Kita lihat dulu votingannya. Oke. menurun? Ya nggak apa-apa. Kalau mau diganti nggak apa-apa loh. It's okay. Kan Nggak apa-apa ya, harus Miss, ya? sama. Nggak apa-apa. Kan nggak harus sama. Kita tuh boleh bebas loh. Boleh tidak harus sama dengan kakak kelas. Oke, kalau gitu ditandain dulu ya. Nanti kita ganti. Culture. Siapa memilih? Culture, budaya. Wih, banyak juga ya. Explore budaya ya. Oke. Oke, berarti di-keep ya. Entrepreneur. Entrepreneur. Ada yang sepakat, ada berapa suara nih? 12. Satu Miss, kalau tidak entrepreneur setuju. tuh ngebahas apa sih, Miss? Entrepreneur itu kayak bisnis gitu loh. Usaha gitu loh. Pengusaha-pengusaha gitu loh. Iya. Misalnya kamu mau nonton siapa sih pengusaha Jack Ma misalnya, dia kan pengusaha tuh. Ada reviewnya tentang Jack Ma, ada seminarnya Jack Ma mungkin gitu, ada speech-nya beliau mungkin. Selain Jack Ma siapa lagi sih yang entrepreneur? Itu yang foundernya Facebook tuh siapa namanya? Foundernya YouTube, foundernya Facebook. Mark Zuckerberg misalnya lagi speech, gitu-gitu. Mak gitu Miss namanya. Ya, Mark Zuckerberg. Kayak gitu-gitu. Gimana? Setuju nggak entrepreneur? Setuju. Tapi ini cuma 8 yang milih. Lupa dijelasin. Kita hitung dulu ya. 11. Usahanya bebas, siapa aja. Siapa aja bebas. Misalnya kalian punya ini nih, siapa? Dulu mungkin dia mantan atlet gitu ya. Tapi dia sekarang buka usaha gitu. Terus dia mungkin jadi influencer gitu. Itu bisa masuk entrepreneur. Gitu ya. Jadi dia bisa masuk. Oke, jadi di-keep ya entrepreneur ya. Ya, Miss. Oke, kemudian teknologi. Teknologi. Boleh. Teknologi, jadi kalian mau nonton reviewnya kayak kemarin tuh misalnya iPhone habis luncurin iPhone 13 gitu. Terus kalian nonton reviewnya iPhone 13 tuh boleh masuk. Jadi kalian nontonnya yang kayak gitu-gitu ya, yang kayak bisa seminar, konferensi, speech, informasi gitu ya. Tuh. Terus misalnya kalian yang suka otomotif, baru ada meluncurkan mobil Ferrari yang baru gitu, atau mobil sport terbaru gitu, ada reviewnya, kalian boleh juga sih nonton kayak gitu ya. Tapi tetap ya harus bahasa Inggris ya. Jangan kalian nontonnya bahasa Indonesia tapi subtitlenya Miss bahasa Inggris gitu. Jangan ya. Jadi harus pakai bahasa Inggris ya. Ini untuk melatih kalian gitu, untuk melatih telinganya kalian gitu. Siap, Miss. Kalau kalian mau pakai subtitle boleh gitu ya, tetap boleh. Yang penting pakai bahasa Inggris. Oke, kemudian teknologi di-keep ya, berarti kemudian lifestyle. Gimana lifestyle? Mintanya digandeng. Gimana? Gimana lifestyle? Lifestyle contohnya kayak gimana, Miss? Lifestyle seputar kehidupan, macam-macam. Apa ya biasanya tuh? Ada yang mau kasih ide nge-vlog tentang lifestyle itu gimana? Mungkin dia ngisahin kali, bisa artis gitu, cerita. Kalau room tour gitu bisa, Miss? Gimana? Room tour. Room tour. Dia masuk lifestyle nggak ya? Emang ini masuknya akademik, Miss?
Can kan di surprise Jumat sekali kan sekali. Oh, vlog. Jadi apa namanya? Siapa Kayak tadi orang yang nanya? Indonesia. Saya, Miss. Arli. Arli ya. Iya. Jadi Iya. academic itu kan dia ranahnya bisa macam-macam tuh Arli. Subjeknya tuh bisa macam-macam. Apa yang dibahas di dalam academic itu bisa bermacam-macam subjeknya, gitu ya. Selama yang penting dia itu memberikan informasi ke kita, gitu loh. Ya, siap, Miss. Ini Miss kayak mahasiswa orang Indonesia yang kuliah di luar negeri kayak gitu, lifestyle-nya gimana ketika di luar negeri gitu. Oh, Tanggapan, I see. Ya, boleh misalnya, tapi kecenderungannya misalnya kayak dia cerita kehidupan akademiknya gitu ya. Iya, Miss. Bisa masuk. Miss, Ya. kalau kita catat rekor dunia gitu gimana, Miss? Apa? Kalau apa? Catat rekor gitu. Mencatat rekor gitu. Mencatat rekor. Maksudnya gimana? Dunia kayak misalkan apa ya? Dia ahli dalam bidang itu ya. Hah? Gimana? Kalau olahraga tuh kayak orang pelari tercepat di dunia gitu. Oh, kayak apa sih? Kayak biografi gitu. Apa sih maksudnya? Lebih ke apanya nih? Lebih ke apanya nih, Bill? Yang nanya tuh Nabil apa Arli sih? Nabil, Miss. Nabil kan? Mana tadi Nabilnya hilang? Gimana Bill? Maksudnya Bill? Maksudnya kan kayak ada proses terjadi proses dia bisa mencapai rekor dunia tuh gimana gitu. Lebih ke biografi nggak sih? Dia misalnya memenangkan dari juara berapa tahun sekian gitu nggak sih? Iya gitu. Ya kan itu kayak biografi tokoh gitu kan? Kayaknya itu beda lagi deh. Itu bisa tapi jadi topik. Oh beda ini. Jadi topik beda lagi gitu. Oh beda. Kalau lifestyle tadi ya itu ya. Misalnya tadi Kenapa? ada apa namanya? Student, dia cerita kehidupannya dia sekolah di luar negeri gitu, perkuliahannya di sana seperti apa gitu. Ayunda ya, Miss. Gimana? Maaf. Miss, kayak contohnya mau di Ayunda itu kan dia bikin itu kemarin itu. Halo. Gimana? Mau di Ayunda? Ya, kayak mau di Ayunda itu kan yang kemarin dia bikin YouTube yang apa tuh yang tentang dia sekolah ke luar negeri. Betul. That's right. Ya. Betul sekali. Kayak gitu ya. Itu salah satu contohnya. Misalnya lifestyle untuk gaya hidup sehat gitu, ada orang yang mungkin dia diet gitu ya, cerita dia tuh tadinya berat badannya 100 kilo bisa turun jadi 50 kilo gitu. Turunnya drastis 50 kilo, terus dia ceritain gimana caranya dia diet, hidup sehat gitu. Itu juga bisa sih kayak gitu. Bisa gitu, Miss.
Bisa. Ivan Gunawan turun 20 kilo, Miss. Tapi dia Udah pas segini bahasa Indonesia. Nah, jadi kalian coba nanti cari yang sebenarnya nggak harus orang bukan Indonesia kok, orang Indonesia juga boleh, tapi dengan catatan ya, dia itu ngomongnya, nge-reviewnya pakai bahasa Inggris gitu. Soalnya kan kayak misalnya ada tuh kalau kalian suka nonton siapa ya, Wisnu Kumoro, tahu nggak? Yang suka nonton itu gadget vlog YouTubers. Tahu nggak? Ada yang kenal nggak? Enggak. Yang cowok ada nggak yang kenal Wisnu Kumoro? Dia YouTuber gitu loh. Enggak ya? Dia tuh Belum pernah pernah nonton. nge-vlog nge-review iPhone berapa gitu ya, iPhone SE apa iPhone XR gitu. Dia tuh nge-vlognya internasional gitu loh, pakai bahasa Inggris. Nah itu juga boleh. Jadi bukan berarti kita tuh nyarinya semuanya orang asing gitu, nggak harus. Tapi yang penting yang Miss garis bawah di sini tuh ngomongnya harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Paham? Jadi kalau misalnya kayak tadi mau di Ayundia dia nge-share gitu tentang lifestyle-nya gitu. Kalau si mau di Ayundianya ini dia bahasa pengantarnya bahasa Inggris, boleh kok kalian masukin gitu ya. Oke? Miss. Ya. Dia ngomongnya bahasa Inggris nih, Miss, dari awal vlog sampai akhir vlog. Tapi dia bikin videonya itu ada apa tuh? Apa terjemahannya yang dia bikin sendiri, bukan subtitle dari YouTube-nya gitu, Miss. Oh, yang apa-apa selama kalian ngedengerinnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan dia ngomongnya? Iya, tapi dia ada editan terjemahannya gitu loh, Miss, di bawahnya. Di mana oh jadi subtitle-nya. Di videonya. Iya, bukan subtitle yang kita. Iya, gitu. Nggak apa-apa. Yang penting listening-nya bahasa Inggris ya. Maksud Miss tuh nggak dibalik. Miss ngomongnya bahasa Indonesia tapi subtitle-nya bahasa Inggris kok, Miss. Ah, itu yang nggak boleh. Paham kan maksudnya? Iya, Oke, paham. Kalau dia ngomongnya tetap pakai bahasa Inggris, terus dia nge-subtitle-nya bahasa Indonesia boleh. Boleh ya? Boleh. Oke? Gitu? Sudah paham? Oke. Soalnya Miss tuh kemarin pernah waktu ngecek salah satu dari salah satu dari extensive listening log kalian di link ya kan, Miss pasti kan minta link ke kalian kan, link video yang kalian dengerin. Itu tuh pernah denger ada yang dengerinnya tuh bahasa Indonesia gitu loh. Nah itu terus akhirnya Miss nggak kasih nilai di bagian topik yang itu yang dia dengerin. Gitu. Jadi tolong ya kalian boleh dengerin apa aja. Kalian boleh dengerin orang Indonesia ngevlog tapi pakai bahasa Inggris. Orang Indonesia yang ngevlog pakai bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Kalau subtitlenya bahasa Indonesia boleh. Soalnya beberapa vlogger Indonesia suka gitu sih. Dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi bikin subtitlenya bahasa Indonesia gitu. Kalau enggak dia double gitu loh. Atas bawah. Jadi ada 2 subtitle gitu, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu nggak apa-apa sih kalau itu. Kan dia cuma subtitle yang kita butuhin kan tadi supaya kita tuh lancar mendengarkannya itu loh, menyimak bahasa Inggrisnya itu loh. Gitu ya. Oke, Miss. Oke, tadi kita sampai lifestyle ya. Berarti sepakat ya lifestyle ya? Ya, Miss. Oke. Sekarang kalau yang youth. Tadi youth udah ya. Ini emang dipilih ya sama kalian ya. Satu lagi 8. Apa nih? Usul. Miss, kalau crime gitu masuk gak sih, Miss? Crime? Ya. Enggak ya? Kriminal? Ya. Mau kalian bahas kriminal? Kan biasanya berita-berita formal tuh tentang kriminal juga banyak. Yang lebih formal mah politik, Miss. Politik. Government. Politik Jangan, pusing Miss. nggak? Politik terlalu dalam, jangan, Miss. Kayak. Oke, ya kalian boleh kok ini ngajuin topik, silakan. Ditampung dulu. Ada yang crime, ada yang politik, apalagi.
Yuk. Newsnya kayak ini kali, Miss, apa yang kebanjiran di luar negeri. Apa ya tuh? Bencana alam. Iya, Oh, bencana climate alam. change aja, Pak. Climate change. Setuju nggak? Climate change. Jadi kayak climate change tuh kayak perubahan cuaca gitu loh dari berbagai negara. Kayak kok tiba-tiba di Australia itu terjadi kebakaran hutan massal gitu. Sampai yang kemarin koala, apa hewan-hewan. Iya, kayak Turki kemarin ya, Miss. Jadi climate change tuh kayak Jakarta, Indonesia lah. Masa setiap musim hujan banjir di mana-mana, itu kan climate change ya. Kayak Rangkas kemarin banjir. Iya bener. Kayak gitu. Jadi bisa aja kalau ada news tentang Rangkas Bitung disiarkan di berita internasional, boleh aja kalian masukin kok. Gimana? Mau climate change? Boleh, Miss. Oh, Miss, boleh, Miss. Mumpung lagi cuacanya kayak begini, Miss. Pas. Nanti misalnya tiba-tiba ada di negara tertentu ada itu angin puting beliung gitu, itu kan juga termasuk climate change ya. Terus kok ada yang tiba-tiba es mencair di kutub mana gitu, itu juga bisa jadi climate change ya. Kalian bisa nyari tuh di BBC atau di apa ya, banyak kok kalau yang tentang itu tuh, banyak tentang itu, banyak podcastnya juga. Oke, kita keep ya climate change ya. Bentar. Terus satu lagi kasih topik buat gantiin yang COVID-19. Katanya bosen tentang COVID. Siapa sih yang mau ketemu setelah asar? Halo? Itu, Miss, Iya, kesehatan. Miss. Apa? Umum. Kesehatan. Climate change. Kesehatan? Health. Hah? Gimana? Iya, kesehatan, Miss. Public health. Nah, public health itu kayak gimana, Miss? Public health ya kesehatan ini, apa namanya? Public itu kan umum. Gimana? Ya, yang lain. Gimana ya, Miss? Belum pernah lihat. Gimana? Kalau tuh? tentang konspirasi belum boleh ada nggak, Miss? kebayangan. Konspirasi. Konspirasi yang gimana nih? Atau kayak konspirasi biasa, Miss, kayak contohnya Hitler meninggal di Jawa Barat kayak gitu, Miss, boleh nggak? Hah? Siapa yang meninggal di Jawa Barat? Hitler. Adolf Hitler. Kayak Sunda Empire gitu kan. Ya, kayak Borobudur itu katanya kendaraan ini Nabi Sulaiman. Oh. Konspirasi. Gimana kalau kita Emang itu dengerin? masuknya formal ya, Miss? Enggak kan? Itu tuh malah kayak berita ini nggak sih? Tahayul semuanya. Oh ya. Nature. Nature. Bisa sih nature. Bentar, coba kita lihat. Global warming. Global warming tadi masuk climate change. Oh iya. Udah masuk dia. Kalau tadi ya public health itu jadi kayak bahas-bahas tentang macam-macam sih. Dia kan kayak mengedukasi masyarakat gitu loh tentang kesehatan gitu loh. Jadi isu-isu tentang kesehatan juga bisa masuk di dalam public health sebenarnya. Boleh berarti itu. Tanyain dulu sama yang lain. Kan kita bikin kesepakatan bersama. Berarti kalau public health itu bahas tentang keuntungan penjualan vaksin boleh, Miss, ya? Boleh. Jadi isu-isu tentang kesehatan. Bahas tentang
cosmetic surgery juga bisa. Kenapa sih orang-orang cewek-cewek tuh pengen cantik sampai operasi plastik gitu juga boleh. Isu-isu tentang kesehatan aja. Kenapa sih artis-artis Korea itu sebagian ya, nggak semua, kok pada melakukan operasi plastik gitu biar cantik sama ganteng gitu. Itu juga bisa diangkat dalam public health ya. Terus mungkin tentang HIV/AIDS juga bisa. Atau apa sih yang paling lagi tren sekarang tentang kesehatan? Oh, nah. COVID. COVID lah. COVID. Tentang vaksin. Tentang vaksin, iya benar. Ya. Keuntungan penjualan vaksin. Iya, itu bisa masuk di public health. Tapi kan dia lebih luas ya daripada COVID-19. Kalau COVID-19 kan cuma bahas COVID-19 gitu. Gimana? Public health aja, Miss, lebih umum. Gimana? Yang lain? Ya, Setuju? Miss, boleh public health. Oke. Jadi boleh ya public health. Silahkan. Kurang. Oke, sudah ya. Silahkan nanti yang tadi sudah bikin Google Docs-nya bisa di copy lagi mungkin ya, ini topik-topiknya yang sudah lengkap. Ya, kemudian untuk satu lagi ya. Kita lanjut ya, berarti nanti kita sampai 4:30. Enggak 4:30 juga kali, sampai jam 4. Siap. Kalau kita sampai 4:30 sama aja dong, kita nggak ada break-nya. Izin sholat asar. Sampai jam 4 ya. Oke, untuk grammar learn-nya ini kita sepakatin ya. Kalau kakak kelas kalian tuh kemarin itu, mereka tuh karena sudah jauh belajar SFL-nya. Kalau kalian kan baru-baru, kalian enaknya gimana di grammar learn-nya? Enaknya mau gimana? Kayak semester kemarin. Kayak semester kemarin, cari speech function ya? Ya. Gimana? Yang lain sepakat? Sepakat, Miss. Sepakat. Kayak kemarin Berarti aja. ini tambahin speech function ya, biar kan nggak lupa. Speech function. Kalian nggak lupa kan yang kemarin speech function ada apa aja? Coba sebutin. Ayo, contohnya speech function apa aja? Statement. Comment. Satu lagi apa ya? Banyak loh, nggak cuma 1, 2. Ayo dibuka lagi PPT-nya. Question, banyak loh. Banyak. Dibuka lagi ya. Disclaimer. Answer. Apa? Answer. Offer. Question. Mungkin bukan answer ya. Answer tuh biasanya bentuknya statement ya. Nanti dibuka lagi ya itu ya yang PPT yang semester lalu ya. Yang ada penjelasan tentang speech function. Supaya kalian nanti bisa lebih beragam gitu. Kan nanti bakalan dengan topik yang sangat beragam ini kan nanti bisa muncul tuh macam-macam tuh. Oh, kalau di topik-topik tentang public health itu yang paling banyak muncul tuh apa sih? Apakah statement-nya, apakah question-nya, apa over something gitu ya. Tuh. Oke, gitu ya.